Perkenalkan, nama saya Yohanes Mario Daus. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, program studi pendidikan keagamaan Katolik semester 5C. Saya akan membawakan pidato tentang revolusi yang membebaskan. Revolusi menurut KBBI adalah suatu perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Revolusi mengartikan dan menitik beratkan pada suatu perubahan yang besar. Di dalamnya pula terjadi perombakan yang mempengaruhi berbagai sendi kehidupan dan pada suatu proses yang berarti. Revolusi sejatinya membawa suatu perubahan dan pengembangan yang memiliki sesuatu yang sebelumnya sebagai latar belakang yang mendorong pada kebenaran atau sesuatu ke depannya. Contohnya saja di Eropa pada abad 18 dan 19 terjadi 4 revolusi besar yang menandai perubahan era modern di Eropa, yaitu revolusi industri, revolusi Prancis, dan revolusi romantik. Hal ini menandakan Eropa yang kosmopolitan, yang mempunyai daya kreasi dan mempunyai daya selera untuk mengambil risiko bersaing, untuk membuka kemajuan perusahaan, dan bagi kemakmuran masyarakat sebagai keseluruhan. Namun, revolusi yang hendak saya angkat di sini bukanlah menyambut revolusi di dalam suatu negara, melainkan revolusi yang terjadi di dalam nilai-nilai seni kehidupan, terutama dalam hal moral dan kemanusiaan, yang dipelopori oleh revolusioner agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang menegaskan demokrasi yang ideal berdasarkan cinta kasih dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Bertalian dengan hal-hal di atas, saya mengambil kisah hidup dan perjuangan dari Nelson Mandela yang tentu sangat familiar di Santero Jakarta. Mandela adalah tokoh bekas perjuangan bawah tanah, perjuangan kemerdekaan rakyat kulit hitam yang sangat tangguh. Walaupun berkali-kali tertangkap oleh polisi kekuasaan kulit putih di Afrika Selatan, namun ia tetap berjuang bersama rakyat Afrika untuk merebut kedudukan warga negara yang merdeka dan terhormat di tanah air mereka sendiri. Mandela membuktikan keteguhan dan semangat jiwanya dalam perjuangan merebut Afrika Selatan. Namun lebih daripada itu, karena ia juga menginginkan demokrasi yang ideal dan masyarakat yang bebas, tanpa tekanan dan ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga atas dasar cita-cita inilah maka Mandela berjuang tanpa takut. Sebab jika ia takut berjuang, berarti ia telah melakukan penyerahan diri yang mengharukan. Nelson Mandela adalah seorang revolusioner dan juga reformasi yang menginginkan perubahan secara radikal. Ia menggerakkan banyak orang Afrika Selatan untuk merebut kemerdekaan yang menjadi hak mereka tanpa kekerasan dan pertumpahan darah, karena ia mengutamakan cinta kasih dan keadilan. Bahkan ia ingin agar orang kulit hitam dan kulit putih hidup bersama dalam kesetaraan dan harkat yang seimbang tanpa perbedaan. Betapa kuatnya sikap kepemimpinan yang sejati dalam diri Mandela, yang walaupun terbuka dan terhina akibat penjajahan, namun dengan spiritnya ia tetap teguh dan mampu mencapai cita-cita pembebasan bagi bangsanya. Ia menjadi lambang dari pemimpin yang sejati dan berjiwa besar, bukan hanyalah milik Afrika Selatan tetapi milik hijau. Di kisah Mandela ada pula tokoh revolusioner yang saya katakan revolusioner agung, yakni Yesus Kristus. Sama seperti Mandela, Yesus yang masuk ke dalam manusia banyak mengubah sistem dan cara pandang orang-orang Yahudi secara berlainan. Revolusioner bahkan terkesan negasi dan paradoks. Yesus kerap kali mengajak kita untuk berani menderita,
memikul salib, memberikan pipi kiri jika bagian yang kanan ditambah, berdoa bagi musuh dan lain sebagainya, menyangkali dari hal-hal duniawi, materialisme, hedonisme, dan konsumerisme, dan mengikuti cara hidupnya yang sederhana namun penuh kasih. Sebagai sang revolusioner, Yesus melihat ada suatu kolonialisasi kemanusiaan dalam tradisi dan aturan serta adat istiadat Yahudi yang masih ditransisi ke dalam aturan yang memerdekakan manusia. Bukan malah memenjarakan dan menyengsarakan manusia itu sendiri, seperti halnya tidak boleh membantu dan menolong orang pada hari Sabat dan lain sebagainya. Situasi keterpenjaraan yang sudah lama dialami oleh orang-orang Yahudi inilah yang sudah semestinya mendatangkan pembebasan dari orang yang berani melawan ketidakadilan yang ternyata muncul dalam diri Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, yang membebaskan manusia dari segala keprihatinannya. Inilah kesamaan antara Yesus dan Mandela, bahwa mereka melihat hukum Taurat saja belum cukup untuk menciptakan bom komunis jika direlevansikan di zaman mereka itu, dan juga imperialisme mempermiskinkan harta manusia. Karena hal inilah maka Yesus merasa perlu untuk menyempurnakan hukum Taurat, tapi bukan untuk meniadakannya. Revolusi yang Yesus lakukan sejatinya telah mewakili aspirasi semua manusia yang menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik, sejahtera dan manusiawi. Dengan kewibawaannya, Yesus memperadat nilai kemanusiaan yang masih rendah tanpa adanya kekerasan dan dengan mengendapkan hukum cinta kasih. Namun poin yang Yesus angkat masih menimbulkan dua relativisme hukum, yakni relativisme hukum ketat dan relativisme hukum lunak. Relativisme hukum yang ketat mengartikan bahwa hukum yang utama ialah hukum Allah sebagai tawaran yang lebih menyelamatkan, memerdekakan, dan mensejahterakan, di mana Yesus sendirilah yang memperkenalkan kepada manusia dengan nama hukum cinta kasih, namun tetap mempertahankan tradisi-tradisi Yahudi dan hukum Taurat yang relevan dan pokok. Sedangkan relativisme hukum yang lunak mengartikan bahwa hukum yang utama adalah hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi yang diwariskan oleh Musa dan menjadi pedoman bagi orang-orang Yahudi, namun tetap mengejawantakan hukum cinta kasih sejauh tidak bertentangan dengan adat istiadat Yahudi, yakni bukan cinta yang agama. Dengan diperhadapkannya dua relativisme hukum ini, agaknya revolusi yang Yesus rintis dan perjuangkan tidak begitu dikehendaki, bahkan oleh sebagian besar orang yang lebih memilih hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi sambil menolak dan membuang Yesus hingga wafat disalib karena ketinggian hati mereka. Namun sesuai sabdanya, bukankah biji gandum harus mati dahulu baru kemudian bisa hidup? Sehingga hari ini kita mengenal apa itu hukum cinta kasih dan penerapannya yang menjadikan sukacita. Di zaman sekarang ini pun kita mesti terus melakukan revolusi terhadap kejanggalan-kejanggalan, khususnya yang meretakkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, sebagai usaha untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan dan moral, maka kita perlu melakukan dialog yang berdaya guna, mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran. Dialog menjadi alternatif yang baik untuk membangun suatu perubahan, karena dengan dialog kita dapat saling mengisi pikiran dan wawasan-wawasan yang mengarah pada konsensus yang baik dan diharapkan. Dialog adalah cara membaca realitas secara besar. Perubahan kita adalah perubahan bersama. Dalam ensikliknya Redemptoris Humanis, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa gereja tetap berdialog dengan perkembangan dan situasi serta realita dunia. Hal ini berkolerasi dengan ensikliknya
yang mengatakan bahwa dialog adalah cara baru gereja. Dialog tersebut harus diletakkan di dalam dasar kebenaran iman. Karena itu, dialog tersebut merupakan dialog keselamatan. Sikap terbuka menjadi syarat mutlak untuk menemukan Kristus yang tak terbuka. Jelaslah bahwa di dalam dialog kita diperkaya dan dipenuhi dengan nilai-nilai yang berguna untuk memberikan pembaharuan seluruh realitas zaman. Hal ini sangat tepat dalam konteks negara Indonesia dalam hal kultur dan religius, sehingga menjadi dasar perlunya dialog yang terbuka dan toleran dan kebaikan dan kesejahteraan bersama yang mengarah pada revolusi. Akhirnya kita dapat menemukan nilai-nilai revolusi yang egual antara bangsa Eropa, Yesus Kristus, dan Nelson Mandela, yakni para pemakmuran dan penyejahteraan bersama. Dan yang terpenting, di antara Yesus dan Mandela yang menitik beratkan martabat dan kemanusiaan yang adil dan benar. Inilah revolusi yang menjelaskan. Sekian dan terima kasih.